depan. Kalau mau kemana-mana izin supaya ada boleh-bolehan ya. Misalnya mau kemana saja, misalnya mau memisahkan diri dari rombongan, nanti silakan memberitahu supaya nanti bolehannya gampang karena kita tidak bawa HP. Kalau yang mulai yang dibuka itu ada anak itu ya. Usahakan untuk tetap dalam lingkup komunitas supaya pemantauannya lebih mudah. Karena hari ini kita tidak bisa prediksi apakah hari ini terjadi lonjakan pengunjung yang luar biasa, karena kalau lewat JLS hari-hari ini saya tidak sarankan karena ini libur panjang dan ada kemacetan yang secara total. Kita berdoa dulu, semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami akan bersama-sama menikmati keindahan Tuhan melalui ibadah bersama-sama dengan kaum muda. Kiranya perjalanan kami dan kesehatan kami semuanya boleh Tuhan jagai, hingga dari tempat ini sampai ke Pantai Sindaraja dan kembali lagi ke Kediri dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Acara, cuaca dan setiap pribadi yang akan bersama-sama dengan kami untuk menikmati persekutuan yang indah di udara terbuka. Kiranya ada sesi yang luar biasa, kebangunan rohani boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga sesi dan nanti ketika kami boleh bersekutu ada gebrakan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjalanan kami, kesehatan kami, dan seluruh acara yang sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berseru. Amin.
Semuanya tenang? Semuanya sehat? Sudah sarapan? Belum. Sarapan ya, saudaraku. Hei, hari ini kita temanya apa? Santai. Siapakah Yesus menurut saya? Dari Matius pasal yang ke-16 ayat berapa? 15 ya. Ya. Matius 15. Kita bawa Alkitab akan buka Matius 16. Tema yang ke-15. Alkitab dibuka ya. Alkitab boleh. Alkitab 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan banter. 1, 2, 3. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dalam cerita pelayanan ada cerita Punokawan Bugat. Punokawan Bugat itu menceritakan bagaimana seorang anggota Punokawan yang bernama Bagong dia mengalami krisis percaya diri. Punokawan ada berapa? Ada? Nah, jangan saja satu. Nah, terus dari keempat Punokawan itu, anaknya Semar itu ada satu pribadi yang berbeda dari yang lainnya, sehingga hal itu yang membuat yang namanya Bagong dia tidak percaya diri dengan dirinya. Dia merasa bahwa dia bukan anaknya Semar, sehingga ketika dia menemukan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, kemudian dia mulai bertanya kepada orang tuanya, Par, aku tuh jadi anak siapa? Gitu. Aku tak beda. Berbeda dalam segala hal, baik bentuknya, wajahnya, maupun apapun itu. Tetapi ketika orang tuanya tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kemudian Bagong itu marah. Karena jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika dia bertanya, Par, aku ini anak siapa? Kemudian Semar berkata, ya ini anakku. Tapi Bagong belum puas dan dia merasa jawabannya itu masih normatif. Pak aku anakmu, Pak aku beda karo dulur-dulurku. Semar, Gareng, Petro, semuanya kok sempurna. Aku masih beda diri. Otakku mendulur, ya kan? Awakku batu dan sebagainya. Sehingga hal itu yang membuat dia tidak percaya diri dengan keberadaan. Sampai pada suatu ketika dia bertanya kepada orang tuanya tidak mendapatkan jawaban, kita cerita. Kemudian Bagong melakukan kudeta. Dia pergi ke Kayangan. Dia mencari tahu kepada sang yang menang. Sang yang menang itu dewanya dewa. Dia bertanya kepada dewa, oh aku jadi anak siapa? Waktu hatinya sehingga dia lakukan apa? Dia marah, kemudian dia mengobrak-abrik Kayangan. Dia tidak menemukan jawaban yang seperti yang diharapkan. Semuanya jawabannya sama seperti Pak Semar, sehingga hal itu membuat dia marah. Jawabanmu mau dengar bapakku, aku ora trimo. Sampai akhirnya dia ketemu dengan sang yang menang, yang tadinya katakan bahwa dia adalah sosok dewanya dewa. Kemudian sang yang menang itu berkata, kamu itu anaknya Semar, tapi kamu diciptakan dari bayangan si Semar. Jadi Bagong itu diciptakan dari bayangan orang tuanya yaitu Semar. Nah sejak saat itu ketika dia bertemu dengan Tuhan atau sang yang menang itu, dia merasa lega bahwa jawabannya itu sangat memuaskan bagi dia. Nah dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa sesungguhnya. Setiap kita itu memiliki
kekurangan dan kelemahan. Masing-masing kalian pasti punya kelemahan. Ketika kalian punya kelemahan, biasanya yang sering kali kita lakukan apa? Kita tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri kita biasanya kita wujudkan dalam berbagai macam hal. Kita protektif, kemudian kita menjadi pribadi yang introvert, sehingga kita tidak mau membuka diri kita kepada orang lain. Kita seringkali juga marah, kenapa aku berbeda dengan yang lainnya, tidak seperti si A, tidak seperti si B, tidak seperti si C. Mereka luar biasa pinternya, aku enggak. Mereka hebat, mereka bisa pinter dalam juara kelas, tapi aku tidak. Seringkali kekurangan itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu tidak percaya diri, dan bahkan kita seperti Bagong, marah kepada orang tua, marah kepada saudara kita, marah kepada teman, marah kepada komunitas kita, marah kepada siapapun yang kita temui. Kita akan menjadi sangat puas ketika kita itu bisa bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi seperti Bagong yang kita memuaskan dirinya. Kalau dia tidak bertemu dengan orang yang memuaskan, maka dia akan terus seperti itu. Nah, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah aku ini menurut kalian, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin memberikan motivasi kepada mereka. Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu memiliki banyak kelemahan. Salah satunya pertanyaan itu sesungguhnya diberikan kepada siapa? Petrus. Karena dia tahu Petrus adalah pribadi yang mideras, yang tidak percaya diri. Sehingga ketika Yesus bertanya, menurut kalian, atau pertama kali bertanya, menurut orang, siapakah aku ini? Karena Yesus bertanya menurut orang, maka jawabannya jari ini tukang becak, Yesus itu ini, jari ini tukang sapu, Yesus seperti ini. Mereka bilang berbagai macam hal, jari ini. Tetapi kemudian setelah Yesus berkata, tetapi menurut kamu siapakah aku? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah siapa? Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dari pertanyaan itu kita bisa melihat bahwa di dalam diri Petrus mulai ada rasa percaya diri yang kuat, sekalipun ada kegamangan di dalam dirinya. Tetapi Yesus melihat bahwa Petrus mulai percaya diri. Jika Petrus berkata, di atas batu karang itu aku akan dirikan gereja. Keberhasilan seseorang itu ditentukan dari satu, percaya diri. Ketika Tuhan ingin mendirikan sebuah gereja, maka Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tidak ragu lagi jawabannya itu. Dia berkata dengan tegas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Hal itu yang membuat Yesus berkata, oleh karena itu di atas batu karang ini akan didirikan gereja. Kalau itu kita coba tarik dalam kehidupan kita, ketika Yesus bertanya kepada saudara hari ini, kepada kalian bertanya, siapakah Yesus menurut kalian? Engkau tidak harus sama dengan saya saudara berikan, jawablah sesuai dengan rasa percaya diri. Jangan jarene. Menurut pendetaku Yesus adalah juru selamat, bukan. Tapi temukan jawaban siapakah Yesus sesuai dengan kapasitas yang kau miliki. Jangan jarene, ya. Sekali lagi jangan jarene. Engkau hidup bukan dari jarene. Anak muda tidak boleh hidup dari kata orang atau jarene, tapi engkau harus hidup dari apa kata Tuhan. Dan itu harus dimulai ketika engkau menemukan siapakah Yesus di dalam kehidupan. Kalau engkau belum menemukan siapakah Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kegamangan selama hidupmu. Engkau tidak percaya diri, engkau akan menutup diri, engkau akan mudah
tidak tersinggung dalam kekurangan, dalam kelemahan. Tapi ketika engkau tahu siapakah Yesus menurut Yesus bisa menjadi seorang Yesus adalah seorang dokter kalau engkau punya cita-cita dokter. Yesus adalah seorang insinyur kalau engkau punya cita-cita seorang insinyur. Yesus adalah seorang apoteker kalau engkau punya cita-cita yang kuat menjadi seorang apoteker. Yesus adalah seorang pemain musik yang handal kalau engkau mau belajar main musik dengan luar biasa. Yesus bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat kalau engkau terus mau melatih kemampuan bernyanyi dengan luar biasa. Dimanapun engkau mau terus berlatih, siapakah Yesus bagi kalian? Engkau temukan sesuai dengan passionmu, sesuai dengan gayamu. Jangan garene. Engkau boleh bentuk Yesus dengan berbagai macam cara seperti ada dalam pikiranmu. Engkau boleh bentuk Yesus sesuai dengan apa yang menjadi passionmu. Kalau passion itu nyanyi, maka Yesus menjadi seorang penyanyi yang luar biasa dalam hidup. Kalau engkau punya passion kesehatan, maka Yesus bisa menjadi seorang yang ahli kesehatan dalam kehidupan. Sehingga engkau akan dituntun menjadi seperti apa yang engkau inginkan hari ini. Kalau hari ini engkau ingin jadi seorang dokter, maka engkau akan menjadikan Yesus sama seperti dokter yang membimbing engkau menjadi seorang dokter yang handal. Kalau engkau bercita-cita menjadi seorang guru, maka Yesus bisa menjadi seorang guru yang paling luar biasa dalam hidup. Jangan pernah ragu-ragu, maka ketika kita menemukan Yesus, siapakah Yesus dalam hidupmu? Dan kalau sudah menemukan itu, maka jawaban apa yang disampaikan Yesus kepada Petrus itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Di atas batu karang itu, maka Tuhan mendirikan gereja. Maka di atas keinginanmu, maka Tuhan Yesus akan dimuliakan dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk mendefinisikan Yesus di dalam kehidupanmu sesuai dengan gayamu. Kalau engkau suka musik, Yesus bisa menjadi seorang musisi yang ada. Kalau engkau suka menyanyi, Yesus bisa menjadi seorang musisi yang luar biasa dalam kehidupanmu. Kalau engkau seorang pengen menjadi seorang dokter, maka Yesus bisa menjadi seorang dokter yang luar biasa dalam hidup. Kuncinya adalah temukan Yesus dalam kehidupanmu sesuai dengan gayamu. Jangan jarene, ya, jangan jarene. Gali siapakah Yesus dalam hidupmu. Saya tidak bisa mengarahkan kepada saudara untuk siapakah Yesus. Ya, kalau saya bertanya siapakah Yesus itu pasti kalian akan menjawab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sesungguhnya Yesus lebih dari Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Dia bisa menjadi seorang tabib. Dia bisa menjadi seorang musisi yang luar biasa. Dia bisa menjadi seorang guru yang ada. Dia bisa menjadi seorang dalam kesehatan yang luar biasa. Yang akan menuntun setiap saudara untuk meraih apa yang akan kalian inginkan, apa yang ada di diri. Jangan hidup dari apa kata orang. Mungkin orang berkata kepada kita pasti adalah yang negatif. Sama seperti Bagong hidup dari apa kata orang. Matanya besar, dia pendek, badannya gemuk dan sebagainya. Itu yang membuat Bagong tidak percaya diri. Tapi akhirnya Bagong menjadi percaya diri ketika dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Siapapun saudara hari ini, belajarlah untuk menemukan Tuhan di dalam kehidupanmu dan engkau bisa mendefinisikan siapakah Tuhan Yesus dalam kehidupanmu sesuai dengan passionmu masing-masing. Tidak harus sama. Siapakah Yesus menurut Mbak Ellen, tapi harus berbeda dengan siapakah Yesus menurut Stephen Buja. Harus berbeda, tidak boleh sama. Yang sama adalah bahwa Yesus adalah yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, yang menggantikan kita dan kita menjadi orang yang dibenarkan dalam firman. Tetapi secara
secara pribadi kalian harus menemukan apakah Yesus seperti Petrus menemukan Yesus yang hidup. Jadi momen Natal tahun ini harus menjadi sarana bagi kita untuk bisa menemukan siapakah Yesus dalam hidup. Jangan 2023 lewat begitu saja tanpa kita menemukan siapakah Yesus menurut kalian. Saya, sehingga saudara akan sama seperti kapal perahu sana itu. Saudara bisa menjadi perahu yang bertambah seperti itu, tidak kemana-mana, bisa. Atau saudara akan menjadi perahu yang terus berjalan ke sana kemari, mengarungi ombak samudra yang begitu luas. Atau saudara akan sama seperti kapal yang di sana itu akan begitu yang hanya berada di pinggir pantai saja, karena takut akan melaju ke sana. Wah, ini terlalu luas bagiku, ini terlalu lebar bagiku, ini terlalu besar ombaknya bagiku. Buktinya ketika kalian bisa seperti kapal yang berani menerjang ombak dan berlalu lalang ke sana kemari, menemukan siapakah Yesus dalam hidupmu dengan sejati. Kau pribadi yang luar biasa, kau pribadi yang hebat. Seperti apakah di rumah hari ini Yesus sayang kalian? Yesus ingin bertemu dengan kalian dalam hidupmu, sehingga kau didekat, kau dituntut sesuai dengan passion. Jangan pernah ragu dengan passion atau gayamu hari ini. Jangan pernah ragu dengan apa yang kau miliki hari ini. Jangan pernah ragu dengan apa yang ada pada dirimu hari ini. Karena hidupmu lebih berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jadi kalau kau hari ada sama seperti tokoh bagong, kau berharga di mata Tuhan. Percaya dirilah, jangan hidup dari apa kata orang. Jangan hidup dari apa jarene kaya aku nenek, jarene kaya aku seperti jangan. Tapi hiduplah dari apa kata Tuhan. Maka Tuhan akan menuntut kalian sama seperti perahu itu yang dengan percaya diri terus mengarungi luasnya samudra kehidupan sampai akhirnya kita itu tetap terhenti di langit baru dan bumi baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tapi kami percaya kamu ingin hidup dari apa kata Tuhan, bukan hidup dari apa kata orang. Karena hidup kami sesungguhnya ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan manusia. Ketika kami percayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan, maka kami akan menemukan siapakah Engkau dalam kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi style dan gaya kami Tuhan. Tidak ada yang salah. Justru Engkau akan menjadikan gaya kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kaum muda dalam kehidupannya, berkati mereka dalam masa depannya, pasangan hidupnya, tuntun mereka menemukan kebenaran-kebenaran sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Ayo cepat. Baru jelasinnya deh. Ini buat Gunung Kelot iki. Ya, Semeru, Pak. Semeru. Siap. Yang ini takutnya. Silakan tiga. Tema apa yang kamu pakai? Wah, iki benteng Vanderbuk iki.
Sandalnya siapa itu? Karo. Ini sandalnya lagi. 2, 1, selesai. Dari depan, Pak. Loh, segini satu sih no. Kelompok 1. Yesus Gunung Batuku, Pak. Jarane Batu mana pun ini, Pak. Yesus Gunung Batuku, Pak. Apa masuk akal, Pak? Masuk, masuk batu. Oke. Pak, lanjut. Ini temanya apa ini? Dan apa nih? Oh, Jesus is my true hero. Terus ini apa hubungannya sendok-sendok? Enek kelompok. Oh, menerangi dunia sendok. Menerangi dunia. Oh, menyerang. Ayo, Pak. Kelompok 3, Pak. Tiga pakai teman ini. Ini adalah seperti snowman karena snowman dari selanjutnya jadi sandman, Pak. Sandman itu melambangkan persahabatan. Jadi Yesus sahabat kita di segala kondisi situasi. Jadi tema kita adalah sukacita Natal datang ke bumi sehingga dari ini semua berpijak di tanah. Jadi kita harus membumi orang sih. Sendok itu melambangkan damai ya kita. Mereka tidak punya. Kemarin. Capek sama fungsi Natal. Kenapa itu adalah pohon 1000 manfaat. Berarti kita sebagai orang Kristen juga harus memberikan manfaat kepada Yesus surfing ini. Apa? Ayo temanya apa? Temanya adalah Natal dengan kesederhanaan. Terus? Terus pengen apa? Sederhana, emang sederhana. Filosofinya gue gak ada liangnya. Filosofinya mepet loh. Oke. Sobo. Jadi yang paling jelek sendiri, Pak. Bukan paling jelek, paling bagus tapi nggak kreatif gitu aja. Yang mana, Pak? Ayo 5. Oke, 5 juara. Boleh sobat tapi nggak kreatif. Sekarang juara yang keempat, Pak. Juara apa? Bagus. Loh, ini 1, Pak. 1, Pak, ini sama. Juara 1. Oh, ini juara 4. Pak, 1, Pak. Juara 3 mana? Tiganya. Ini apa sama? Oh, 3 iki sing juara, Pak. We are the champion. Ketua Natal sama Balan ini diparingi juara 2 Balan. Juara 2 Mas. Juara 1 Bu Yayan dikasihkan, Bu. Jargon. Ayo, bagaimana yel-yelnya? Kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ayo tunjukkan kelompokmu dengan Apa tuh?